Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan maupun usahanya ya teman-teman. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan debat seru antara Bung Habibur Rahman dengan Bung Mustafa Nahra gitu ya teman-teman di TV One. Nah, di sini sepertinya memang ada sedikit ketidaksenangan dari kubu 02 karena akhirnya menteri itu dipanggil untuk bersaksi pada gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ya, kalau saya sudah hafal dengan tipikal apa tuh namanya, Bang Hotman. Kok sama Bang cincinnya Bang? Sama. Sama. Saya sudah hafal itu. Di sidang MK maupun sidang pidana sama aja begitu modelnya. Dan sidang kali ini membuktikan ya, banyak orang yang bergelut dengan hati nuraninya sendiri. Ini tidak terdapat pada 01, 03. 02 yang banyak pengacara. Lihat tuh. Bang Hotman itu beberapa bulan lalu masih nyindir-nyindir, masih nyinyir pada Gibran. Soal pencalonan Gibran. Wah, ini di acara hot room-nya itu kan udah viral itu kan. Tapi di sidang ini dia membela Gibran dengan berbagai dalih. Terus selanjutnya Bang Yusril. Itu tanggal berapa ya? 7 kalau nggak salah bulan 10 2000 tahun-tahun lalu. Sebelum bergabung dengan 01 sebagai pembela. Itu beliau di sebuah hotel di sebuah acara cerita. Saya datangi seorang tokoh. Tokoh itu ngomong ke saya, kata Yusril ini, Sril, ini pemilu sayang anak katanya. Videonya juga viral tuh. Tapi yang ingin saya katakan, Yusril waktu itu ngomong, kalau saya jadi pihak Gibran, saya nggak akan mencalonkan diri dan mundur. Itu sebagai bentuk kenegarawan. Jadi itu bentuk kebesaran hati sebagai negarawan untuk tidak terlibat dalam konflik politik yang melibatkan keluarga. Yusril. Tapi sekarang coba, ya memang itu secara etik melanggar. Ya, tapi secara hukum itu kepastian hukum. Karena namanya pengacara itu kayak Bang Habibur Rahman ada aja alasannya itu, alibinya ada aja. Nah seperti itu. Jadi kemarin bilang Bang Hotman itu dalam sidang ngomong gini, sebelum sidang ya, 01 mengajukan tuntutan soal bansos. Kata Bang Hotman, itu cukup dibalas dengan satu paragraf. Apa itu? Bahkan satu kata doang itu, bahwa bansos itu sah. Selesai katanya. Enggak selesai juga. Maksud dengan satu kata, satu paragraf, enggak juga. Panjang ceritanya. Buktinya hakim juga memanggil Pak Muhadjir Effendi, Menteri PMK, Bu Tri Rismarini dipanggil juga. Hari Jumat nanti Bang. Iya Jumat nanti. Artinya nggak seperti yang diomon-omonkan saudara Hotman Paris. Katanya cuma bisa dibalas dengan satu kata, satu paragraf. Nggak begitu di MK. Bahkan kemarin di waktu kami mengajukan ahli, tanya dia, apakah pernyataan Anda sebagai ahli ini akan disetujui oleh, akan di-assign oleh MK? Yaitu yang jawab bukan ahli dong. Yang jawab adalah ketua MK. Maka dia bilang Pak Suhartoyo itu, nanti kami yang mempertimbangkan, bukan ahlinya. Karena pertanyaan Anda itu bukan untuk dia sebenarnya, untuk ketua MK. Jadi dalam sidang ini banyak orang kejebak karena berusaha untuk menutupi kegalauan. Ya kegalauan. Apalagi setelah Pak Suhartoyo menyatakan akan memanggil 4 menteri dengan ketua DKPP. Wow, itu semakin goyah itu. Mungkin Pak Habibur Rahman mulai besok harus banyak healing ya, supaya tidak galau, tidak panik, karena ini perubahan di MK ini luar biasa. Banyak orang mengatakan ini kayaknya berbeda ini. Bang Nahra, berbeda menurut Anda, tapi tadi Bang Habibur Rahman sampaikan justru berbedanya dengan 2019 kali ini justru banyak persepsi, banyak yang disampaikan tuh kurang data gitu. Oke, jangan kurang data, nggak nyambung sekalipun secara langsung dengan materi pokok pikiran. Nggak apa-apa, gini, seperti yang 03 nih Pak, siapa namanya? Firman. Bukan, yang saksi ahli, siapa tuh namanya? Hamdi Muluk. Bukan yang rambut putih. Romo Magnis. Jadi kayak main kuis kan. Saya ambil satu buku ini ya, namanya Thomas Likona. Ini penting nih, Thomas Likona ini. Mengatakan, negaramu itu kalau sampai satu hal ini hilang, bubar negaramu itu. Apa coba? Hilangnya pedoman moral. Maka dari itu kenapa Franz Marxis baru ngomong seperti itu? Ya karena mungkin ya, dengan menyampaikan transfer knowledge tentang etika, tentang dasar-dasar adab, itu MK akan mengambil keputusan yang mungkin ya berdasarkan adab. Kenapa? Ya MK sebelumnya dirusak. Dirusak oleh siapa? Anwar Usman dan kawan-kawan. PB 90. Putusan 90. Nanti dulu, ini bagian saya dulu. Maka dari itu saya tidak kaget ya. Kemudian
putusan yang perkara 90 itu. Bang, ditanya bang tadi kawan-kawannya siapa Bang Iya. Mustafa Nara? Kawan-kawannya Ya, siapa? Pak Suhartoyo, Bu Eni gitu. Ya terserah aja, pokoknya dia ada kan sendiri. kawan-kawannya Dia dia kan MK. ketua MK. Lah, makanya Jadi kawan-kawannya ini kan sudah sekarang jadi rahasia hakim MK yang umum memeriksa bahwa perkara ini. MK telah dicoret dengan tinta hitam Iya, oleh itu dia. Anwar Usman. Dan kawan-kawan. Dan itu Dan perlu kawan-kawan, MK ya. itu mendengarkan Kawan-kawannya siapa? kajian-kajian, mendengarkan materi-materi tentang adab, Makanya tentang mereka ini etika. melawan MK Karena sekarang. pelanggaran etika sudah super berat sehingga dicopot dari jabatan. Oleh karena itu saya berharap Pak Suhartoyo ini saatnya membalas dengan kebaikan, menjadi pahlawan untuk menutupi aib MK, supaya apa? Masyarakat kembali menghormati MK. Jangan berlarut-larut menjadi mahkamah keluarga, makalah kalkulator, makalah kong-kalingkong, makalah mahkamah apalagi. Tidak jelas. Jadikan MK sebagai mahkamah kemanusiaan. Tenang, yang mana santai. tentukan palunya itu tidak sekedar bunyi, tapi dia punya dampak positif, yang mana kemudian marwah MK terbukti kembali sebagai lembaga yang Bang Habib marwahnya ditanggapi tinggi. sebelum ke Bang Kodari. Bang Habib ditanggapi Bang Habib, sekali. silakan, Bang Habib. Bang Habib Yang Roman. menarik ya, apa namanya, satu, kalau kami sih kita harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi polisi moral, seolah kita yang paling bermoral, termasuk menjudgment kawan-kawannya Anwar Usman sebagai tidak bermoral tadi kan. Kawan-kawannya Anwar Usman siapa ya? Pak Suhartoyo, Bu Eni, dan hakim-hakim MK yang waktu itu sebagian besar masih ada sampai saat ini. Ini yang dijudgment oleh Bung Mustafa gitu kan. Nah, saya ingin katakan ya, bahwa tidak ada pelanggaran etik sama sekali terkait pencalonan Gibran. Karena yang dihukum itu Anwar Usman, bukan Gibran. Kenapa Anwar Usman masih yang dihukum? Karena dianggap tidak mundur. Itu saja. Padahal praktek tidak mundur ini sudah dipraktekkan oleh Jimli Asidiki, sang ketua MK sejak beliau masih di Mahkamah Konstitusi. Sesederhana itu. Makanya kita nggak bisa katakan Anwar Usman dan kawan-kawan. Yang dianggap melanggar itu cuma Anwar Usman, Suhartoyo, ya kan ya, kemudian Bu Eni, siapa lagi tuh? Hakim-hakim MK yang lainnya, Saldi Isra, nggak ada masalah. Itu pun hukuman kepada Pak Anwar Usman patut dipertanyakan, dan memang dipertanyakan oleh rakyat. Kenapa? Kita baca berkas MK Oke. disebut membuka intervensi, tidak ada yang namanya intervensi sama sekali. Nah, itu kan diulang-ulang oleh orang teman-teman kan, intervensi terhadap MK, bahkan itu menjadi salah satu subtitle dari permohonan. Padahal dalam putusan MK tidak ada sama sekali yang namanya intervensi terhadap MK dari luar. Dan jangan lupa, teman-teman mengajukan dan mendorong mengajukan gugatan baru terhadap undang-undang hasil uji materi, namanya perkara 141. Semua hakim MK minus Paman Usman, minus Anwar Usman, kokoh pendirian yang mengatakan putusan MK 90 tidak ada masalah, putusan MK 90 tidak terdapat intervensi, putusan MK 90 tidak menyebabkan ketidakpastian dalam negara hukum. Itu ya diputus oleh hakim MK minus Anwar Usman. Jadi kalau Anda ya teman-teman mendaur ulang kembali masalah tersebut, justru rakyat semakin sadar siapa yang tidak bermoral, siapa yang tidak beretika, gitu kan ya. Kenapa? Mempersoalkan masalah yang memang nggak ada masalah diputus gitu demi ya. keuntungan Silakan, pribadi. Coba dengerin putusan MK yang dibacakan Saudara Jimli Asidiki. Melanggar 5 etika berat. Mosok nggak ada masalah apa-apa di situ sampai itu dia. dicopot begitu. Itu dia tanyakan kepada Pak Jimli Asidiki. Suatu Anda saat- baca di dalam putusan tersebut nggak ada intervensi oleh siapa, Oke. kapan, di mana, apa bentuknya, gitu loh. Oke, dengerin dulu ya. Lihat kesaksian saksi kami pada hari pertama. Itu salah satu ahli mengatakan demikian. Tentu ketua MK didatangi oleh pihak yang ingin masalah ini tidak diteruskan. Tentu Pak ketua MK juga didatangi oleh yang kontra. Tapi Pak ketua MK nggak balas itu. Kalau prinsipnya yang dia berarti setuju, berarti itu dia setuju dong bahwa ada intervensi. Jadi nggak mungkin MK ada. ngomong kami diintervensi, nggak mungkin, nggak akan Pak, ngaku. kita bicara hukum, bicara bukti, Pak. Ya, bicara putusan MK dikatakan ada intervensi, buktinya mana? Kapan, oleh siapa, apa bentuk intervensinya, Pak, gitu loh. Undang-undang itu lebih pandai dari Mas Habib. Loh, Sekarang gini loh, sekarang itu hal lihat dulu. kepandaian, Itu Pak. sudah Itu rahasia hal umum, mendasar. rahasia umum. Ada Bukan, rahasia nepotisme umum. di sana. Umum justru tahu, nggak ada masalah dalam perumusan pasal 90, nggak ada intervensi, justru umum tahu, gitu loh. Bapak-bapak, sepertinya masalah Gibran maju ini masih dipersoalkan sampai sekarang. Bang Kodari harus bersuara. Ya, itu ya teman-teman, debat seru antara Bung Nahra dengan Bung Habibur Rahman.
pertanyaan saya, Gibran mengerti nggak ya ketika mendengar debat ini, dia mengerti nggak apa yang dipermasalahkan orang tentang kemenangan Prabowo Subianto? Saya yakin ya, banyak orang hari ini ikhlas Prabowo jadi presiden, seandainya wakilnya bukan Gibran. Saya yakin gitu ya teman-teman. Makanya Hakim MK saja mengakui Pak Arief Hidayat bahwa Pilpres kali ini adalah yang paling hiruk pikuk karena ada pelanggaran di MK, pelanggaran etik di KPU. Itu luar biasa pelanggaran yang terjadi demi meloloskan Gibran. Nah, anak ini, Gibran ini mengerti nggak apa yang dipersoalkan orang kepada dia? Apa yang dipersoalkan orang atas majunya dia? Mengerti nggak dia? Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.